Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusrinda dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Dengan pokok pembahasan yang pertama, yang pengertian skala pengukuran, yang kedua jenis-jenis skala pengukuran, yang ketiga tujuan skala pengukuran, dan yang keempat komponen dan skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian memiliki pengertian sebagai sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Skala pengukuran tersebut nantinya akan menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel, dan hal ini menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran nilai dan informasi lainnya jelas dan terarah. Jenis-jenis skala pengukuran. Penelitian kuantitatif. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana, tetapi hanya cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Ciri-ciri skala nominal yang pertama, tidak dijumlah dengan bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki ukuran baru, dan menggunakan statistik non-parametrik. Penelitian kuantitatif. Yang kedua itu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran menunjukkan jarak interval antar tingkatan, tidak harus sama. Skala ordinal ini pengkategori, pengkategorisasiannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan ciri-ciri data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol, sehingga nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja. Ciri-ciri skala interval yang pertama, data bersifat logis, yang kedua data saling memisah, yang ketiga data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki, dan yang terakhir angka nol hanya menggambarkan titik pada skala, tapi sebenarnya tidak memiliki nilai nol yang absolut. Yang keempat, skala rasio. Skala pengukuran dalam penelitian terakhir adalah skala rasio yang mana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari tiga skala lainnya. Ciri-ciri skala rasio, data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan, dan kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Skala pengukuran untuk instrumen. Yang pertama itu ada skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi. Dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skala skalogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap yang hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Data ini peroleh dari data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Yang keempat, skala rating. Skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja. Namun, untuk mengukur persepsi atau penilaian respon dan terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan proses kegiatan, dan lain-lain. Tujuan skala pengukuran yang pertama itu mampu menafsirkan variabel penelitian,
Mengetahui skala pengukuran yang tepat menjadi hal yang penting karena akan membantu kita memutuskan bagaimana menafsirkan data dari satu variabel penelitian. Adapun variabel penelitian yaitu besaran yang nilainya berubah di seluruh populasi dan dapat diukur. Yang kedua, mampu untuk memutuskan uji statistik. Mengetahui tingkat pengukuran juga akan membantu untuk memutuskan analisis statistik apa yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Komponen dan proses skala pengukuran. Komponen skala pengukuran yang pertama itu kejadian empiris, merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang dapat diamati. Yang kedua, penggunaan angka. Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat penelitian peneliti. Spesifikasi tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut. Yang ketiga, sejumlah aturan pemetaan. Aturan ini menggambarkan dengan gamblang ciri-ciri apa yang kita ukur. Aturan-aturan pemetaan disusun oleh peneliti untuk tujuan studi. Proses skala pengukuran. Yang pertama itu mengisolasi kejadian empiris. Aktivitas ini merupakan konsekuensi langsung dari masalah identifikasi dan formulasi. Intinya, kejadian empiris dirangkum dalam bentuk konsep atau konstruksi yang berkaitan dengan masalah dan penelitian. Yang kedua, mengembangkan konsep kepentingan. Yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah abstraksi ide yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif mendefinisikan konsep dengan konsep lain sehingga melandasi konsep berkepentingan. Jika suatu konsep telah didefinisikan secara konstitutif dan benar, berarti konsep tersebut telah siap untuk dibedakan dengan konsep lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.